Hari itu sebenarnya hari yang berbahagia untuk siapapun yang akan menjadi seorang ibu. Tetapi tidak dengan Siti, seorang perempuan mantan TKW yang saat itu sedang berjuang mati-matian melahirkan anaknya. Siti bukan takut mati saat melahirkan, akan tetapi takut kalau fisik anaknya nanti tidak mirip dengannya, melainkan mirip lelaki yang telah menghamilinya semasa Siti bekerja di Timur Tengah. Kekhawatiran Siti pun akhirnya terbukti. Anaknya yang berjenis kelamin lelaki itu ternyata memang mirip lelaki hitam yang dulu menggaulinya secara paksa. Saat pria bejat itu bertamu di rumah majikannya di Arab Saudi, dia tidak hanya menghamili Siti, tetapi juga menghancurkan mimpi Siti dan cita-cita kedua orang tuanya. Setelah menggauli Siti dengan paksa, pria bejat itu kemudian kabur ke negaranya di Afrika. Singkat cerita, bayi itu kemudian diberi nama Bambang. Tetapi para tetangganya yang melihat kulit anak Siti hitam legam kemudian memanggilnya dengan sebutan si Kumbang, yang merujuk pada sebutan seekor macan yang berbadan hitam, atau yang biasa dikenal dengan Black Panther. Bambang alias Kumbang tumbuh berkembang dengan tidak normal. Setiap hari dia hidup dengan penuh kesedihan dan amarah, karena dia selalu diolok-olok oleh teman-temannya. Ketika Kumbang sudah duduk di bangku SMA, Kumbang lalu memutuskan kabur dari rumah. Bagi Kumbang, sekolah itu percuma saja jika siswa dan gurunya terus memandangnya sebelah mata sebagai anak haram yang hitam dan buruk rupa. Singkat cerita, Kumbang kemudian terdampar di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Kala itu, Kumbang malah menjadi sasaran pemalakan preman terminal yang menyangka Kumbang sebagai turis dari Afrika. Padahal, Kumbang adalah pemuda gembel yang sedang kelaparan dan kebingungan. Kumbang saat itu mengaku kalau dia adalah asli Indonesia. Tetapi tetap saja, Kumbang dipalak, bahkan seluruh sakunya digeledah. Lantaran mereka tak mendapatkan uang, mereka lalu menampar Kumbang yang dianggap membuang-buang waktu mereka. Kumbang yang sedang stres dan lapar sangat tersinggung dengan hinaan mereka. Apalagi saat salah satu di antara mereka meludahi muka Kumbang. Sebelum mereka pergi, Kumbang terdiam untuk beberapa detik lamanya. Dia sangat marah, dan diam-diam kedua tangannya terkepal. Kumbang seketika mengambil batu batako di dekat kakinya, dan segera berlari menuju ke pentolan preman yang baru saja meludahi mukanya, yang bernama Gepeng. Gepeng tidak sadar dirinya dalam bahaya. Saat dia menoleh karena merasa ada langkah kaki yang mengejarnya, Gepeng ternyata sudah terlambat. Kumbang sudah lebih dulu meloncat, lalu menghantamkan batako tepat di ubun-ubun kepala Gepeng. Akibatnya, Gepeng langsung menjerit kesakitan dan memegangi kepalanya yang berlumuran darah. Melihat kejadian itu, teman-teman Gepeng kaget bukan main. Bahkan ketika itu, Kumbang segera merebut golok yang ada di belakang baju Gepeng.
Saat teman-teman Gepeng berusaha menolong, Kumbang lebih dulu menarik golok itu dari sarungnya. Kumbang seketika menebas leher Gepeng hingga nyaris putus. Melihat kejadian itu, teman-teman Gepeng pun menjadi mundur ketakutan. Mereka berlari meninggalkan Gepeng yang sudah ambruk dengan tubuh berlumur darah. Kumbang yang sudah kesetanan lalu segera mengejar para preman lain yang berlari menuju semak-semak di belakang terminal. Di sanalah kemudian Kumbang mencegat para preman tersebut. Dia lalu duel dan berhasil menghabisi sebagian besar preman-preman itu. Hingga kemudian tersisa beberapa preman yang langsung duduk memohon ampunan kepada Kumbang. Mereka berjanji tidak akan lagi mengganggu Kumbang. Bahkan mereka siap jadi anak buah Kumbang asal mereka tidak dibunuh. Singkat cerita, rekan-rekan Gepeng yang tidak terima dengan aksi Kumbang lalu menuntut balas. Mereka kemudian menyerbu Kumbang dan teman-teman barunya. Namun, Kumbang sudah sejak kecil penuh kebencian dan amarah. Selalu berhasil memenangkan duel melawan para preman yang hendak menguasai terminal selama ini. Hingga kemudian, Kumbanglah satu-satunya preman yang menguasai kawasan terminal Kalideres. Kumbang yang dulu dihina, sekarang sudah menjadi Kumbang yang sangat ditakuti dan disegani. Semua orang tunduk kepadanya, dan semua uang mengalir ke kantong Kumbang. Bahkan tidak butuh waktu lama, Kumbang menjadi raja preman yang kaya dan sangat disegani. Meski dibalik semua itu, Kumbang harus menanggung keluar masuk penjara. Kumbang pun mulai menyadari bahwa hidupnya sudah jauh dari ajaran agama. Sementara itu, Kumbang juga tetap tak menikah dengan gadis secantik apapun. Semua hartanya selalu dia berikan kepada Siti, ibunya di kampung. Bagi Kumbang, menikah dengan kondisi fisiknya yang hitam hanya akan melahirkan kumbang-kumbang kecil berikutnya yang akan terus dibuli dan dihina oleh orang-orang sekitar. Kumbang tidak mau jika kelak anaknya juga memiliki fisik yang sama seperti dirinya. Alhasil, Kumbang ingin menghabiskan waktunya untuk berbakti kepada sang ibu yang selama ini sering menangis menghadapi protes Kumbang. Untuk sementara, Kumbang memilih hidup sendiri dengan harapan suatu hari mendapat hidayah dan keajaiban, bisa menikah dan mempunyai keturunan yang fisiknya tak sama seperti Kumbang. Setiap bulan, Kumbang rutin mengirim uang kepada Siti ibunya. Bahkan, Kumbang selalu mengirim uang dengan jumlah yang sangat banyak. Tak hanya itu, Kumbang pun membuatkan rumah mewah untuk sang ibu di kampung. Sementara Kumbang di Jakarta tetap menjadi raja preman Kalideres yang sangat ditakuti dan disegani. Tidak ada satu orang pun yang berani melawan Bambang alias si Macan Kumbang. Demikian rangkaian kisah tentang Bambang alias si Macan Kumbang, raja preman penguasa terminal Kalideres, Jakarta Barat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.